Ya. Kemarin sempat bertandang ke Solo dengan Bang Ade dan rekan-rekan sendiri. Mungkin seperti apa sih kemarin untuk kunjungannya sendiri? Ya, memang terkait dengan kunjungan kami ya di Solo kemarin ya dengan Ade Darmawan Sekjen Pradi Bersatu. Kami sebenarnya berdiskusi terkait dengan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum bersama Pak Jokowi. Kita juga ada salah satu teman Pak Jokowi yang kebetulan datang ya waktu itu di tempat Pak Jokowi juga. Namanya mungkin saya lupa ya, saya nggak sebutkan lah namanya. Ya kan, memang sudah kurang lebih akan ada 15 saksi teman-teman Pak Jokowi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, bukan lagi kita ya, Jaksa Penuntut Umum di nanti persidangannya Ibu Dr. Tipa. Berarti sudah dipastikan Bapak akan hadir ya? Pasti. Kalau itu 1000% saya jamin. Orang duga, tahu nggak, duga Papua sana yang paling ujung, itu aja datang kok Pak Jokowi, masa cuman pengadilan Jakarta Timur Pak Jokowi nggak datang. Jadi jangan terlalu di framing ya oleh pihak sebelah, seolah-olah Pak Jokowi tidak mau datang. Aduh, masih ingat kalian kan waktu Pak Jokowi jadi gubernur, kolong jembatannya datang kok dia. Ya kan, yang paling dasar aja dia datang, yang paling jauh sana Papua, Duga, yang paling rawan itu aja dia datang kok. Kalau cuman istilahnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur, aduh dari sini naik mobil juga nyampe, pasti datang lah Pak Jokowi, udah nggak usah ngomong lah kalau itu ya. Ya menurut saya itu bahasa yang terlalu terlalu memprovokasi orang, seolah-olah masyarakat itu harus percaya Pak Jokowi tidak akan berani datang. Nggak mungkin, saya jamin 1000%. Dan kemarin juga mungkin ada obrolan apa aja sih Bang itu terkait mungkin case yang dialami Pak Jokowi sendiri? Ya sebenarnya sederhana kita ini. Ya kan, kami diskusi kenapa ya manusia kok ada yang begitu jahat gitu loh, ya kan, udah jelas kuliah ya, jelas menyelesaikan program S1-nya, jelas yang memiliki otoritas untuk ngomong itu, bahwa Universitas UGM itu salah satu petingginya udah menyampaikan ya memang benar. Jadi seluruh program yang telah dilaksanakan oleh Pak Jokowi nih, tiba-tiba ada orang yang menyampaikan kepada masyarakat, oh ini orang nggak pernah sekolah, oh ini orang nggak pernah kuliah, oh ini tidak pernah lulus, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini menurut saya ya memang framing atau fitnah yang sudah dibuat ya memang sedemikian rupa untuk menjatuhkan kehormatan Pak Jokowi dan keluarga. Jadi tindakan inilah yang kami kecam gitu loh. Tindakan yang sangat tidak profesional, yang sangat menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Ya secara sengaja, ini kan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya fitnah ini menurut saya lebih kejam daripada pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan saja udah tidak ngeri lah. Lebih serem daripada pembunuhan berencana. Jelas itu ya. Jadi yang kami diskusikan ya terkait dengan nantinya progres perjalanan persidangan. Ini ke-15 saksi ini berarti satu angkatan dengan. Iya, yang satu angkatan yang bersama lah sama Pak Jokowi itu akan bersaksi. Oh iya, orang teman-teman yang udah ngomong kok, udah diperiksa juga di Polda ya. Dulu penyidik Polda sudah datang ke, kalau nggak salah ke Jogja atau ke Solo itu ya. Sudah diperiksa kok. Di Polres Solo kali ya. Di Polres Solo mungkin di Polres Solo, saya kurang begitu ingat ya, udah agak lama. Udah setahun lebih ini perkaranya. Baru P21 sekarang. Ya kan, habis P21 nggak ditahan pula lagi sama jaksa, kan kita agak kecewa sebenarnya. Tapi udahlah ya kan, kita tidak mengejar ke penahanan. Ya kan, Pak Jokowi juga sudah bilang ya kan, kasih hukuman yang paling ringan kalau memang itu bersalah. Ya, hukuman yang paling ringan. Pak Jokowi minta itu. Sudah pernah ngomong ya. Kita juga ya orang yang dianggap kenal baik dengan Pak Jokowi ya, kita juga membantu menyampaikanlah kepada masyarakat. Bang, ini kan Pak Jokowi sudah banyak pembunuhan dan tapi namun sampai detik ini masih tetap legowo. Kalau Abang lihat seperti apa? Yang gimana? Masih tetap legowo Pak Jokowi tadi yang Abang. Ya memang itulah sosoknya Insinyur Joko Widodo. Dia tidak lagi memposisikan dirinya sebagai seseorang yang pernah memimpin negara ini 10 tahun, pernah jadi orang nomor 1. Saat ini dia memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dia juga masyarakat. Ngeri nggak nih? Coba kalian pikirkan, ada berapa presiden yang menunjukkan sifat kemasyarakatannya seperti dia? Cuman 1 orang. Ya, dan saya kasih tahu ya, Pak Jokowi 5 kali berturut-turut ya tanpa jeda menang pemilu. 5 kali loh, berturut-turut tanpa jeda. Ya, tidak ada break, langsung door
1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. Ya, bagaimana 5 kali ijazah itu dipakai, dilegalisir, dibilang palsu. 5 kali barang itu dipakai, berturut-turut lagi. Jadi wali kota, gubernur, Wali kota 2 kali, gubernur sekali, terus presiden 2 kali. Ya, saya hitung 22 tahun. Ya, akumulasi perhitungan saya kan waktu itu gubernur kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun ya? 3 ya. Berarti 23 tahun akumulasinya. Ngeri nggak kira-kira? 23 tahun ya di legalisir ya sebanyak, saya anggap di rentan waktu 23 tahun itu, bagaimana bisa dikatakan itu palsu? Jadi tapi saya tidak lagi mau masuk ke materi perkara karena kenapa? Jaksa sudah nyatakan P21, berkas perkara lengkap. Ya, dan salah satu tersangka yaitu Dr. Tifa sudah menjadi terdakwa. Ya, yang saat ini sudah duduk di kursi pesakitan. Ya kan? Ya, walaupun tidak dilakukan penahanan tapi nggak enak tidur juga lah, ya kan? Setiap minggu kan harus datang sidang. Setiap minggu harus datang sidang, ya kan? Dan dia pasti, saya pastikan udah nggak enak tidur, ya. Karena setiap minggu dia harus datang sidang. Selanjutnya ketika tidak kooperatif, ya, ya, dia akan, ya, dia tahu itu akibatnya itu berat itu, ya, dia tahu itu akibatnya. Karena kenapa? Waktu di kejaksaan dia sudah mengakui perbuatannya. Dengan apa? Dengan menandatangani yang namanya surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan. Sehingga apa? Sehingga perbuatan itu ada sebenarnya. Ya kan? Tinggal kita lihat nanti pertimbangan majelis hakim. Ya kan, apakah perbuatan itu, ya kan, hukumannya sekian lama atau bagaimana. Tapi saya pertegas ya, seorang Pak Jokowi yang sampai saat ini masih direndahkan, dijatuhkan harkat dan martabat baik dia dan keluarganya, ya, baik dia dan Pak Gibran yang saat ini secara konstitusional terpilih ya bersama Pak Prabowo, itu aja dijatuhkan, itu saja masih legowo. Kasih, kalau memang dihukum, kasih hukuman yang paling ringan. Itu kata beliau. Oke, Tom, apa bang yang menggaransi kalau Pak Jokowi itu hadir? Terus kalau hadir kan banyak yang berpendapat harus membawa ijazah aslinya gitu. Siapkah Pak Jokowi kalau hadir itu akan membawa ijazah aslinya? Baik, kalau ditanyakan siapa yang menggaransi, ini Lecumanan saja yang cukup menggaransi, nggak perlu siapapun lagi, ya. Apa kurang kata Lecumanan ini kepada masyarakat? Ya, Lecumanan yang menjamin, menggaransi bahwa Pak Jokowi pasti akan datang. Hadir yang pertama, ya, dalam persidangan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan ijazah. Nah, perlu teman-teman wartawan ketahui, ijazah S1 sama SMA sudah di tangan kejaksaan. Ya, sudah di tangan jaksa penuntut umum. Sehingga apabila untuk ijazah SMA dan S1-nya, nanti jaksa yang menampilkan, ya, menampilkan seizin daripada ketua majelis pengadilan, ya, ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Oke? Nah, tetapi di lain sisi Pak Jokowi sudah bilang, saya SD SMP saya bawa juga sekalian ini. Ya, biar nanti dilihat semuanya, SD, SMP, SMA dan S1. SMA S1 kan sudah di kejaksaan. Nah, yang nanti dibawa secara manual SD sama SMP. Nah, kalau bila perlu saya minta, kemarin kan saya bilang, Pak, akta lahir bawa aja Pak, nanti takutnya salah pula. Ya kan, akta lahir bawa aja, biar dicocokin gitu loh. Ya kan, bener nggak nih yang kelahiran ini kemudian tamatnya di tahun ini adalah yang kelahiran itu gitu. Jadi saya memberikan inilah ya, memberikan masukan dan semangat sebenarnya. Ya kan, ya Pak Jokowi kalau bisa jangan ijazah aja, akta lahir nanti bawa sekalian gitu, ya. Nah. Oke, yang menarik nih Bang Leju terkait Ya. Kemarin prosedur menunjukkan ijazahnya nih, yang digadang-gadang kan dia seolah-olah memiliki ijazah palsu juga. Ya, kalau itu saya belum bisa berkomentar karena kan saya nggak mengerti yang apa yang dibicarakan, ya kan, antara orang-orang tertentu dengan Roy, kan gitu kan? Apakah ini bentuk sindiran? Maksud saya gitu. Enggak, saya belum mau masuk ke wilayah itu karena saya nggak tahu, ya kan, apakah berapa lama dia menyelesaikannya, kemudian untuk waktu-waktu tertentu itu apakah seluruh materi pembelajaran telah dilalui, akan saya nggak ke sana, ya kan, dan saya tidak pernah menginjakkan kaki ke UNJ itu, ya kan, sehingga saya belum bisa berkomentar terkait itu. Tapi kalau
komentar saya terkait Roy adalah bahwa saya meminta Polda Metro Jaya agar memeriksa Roy terkait dengan laporan Roy Suryo kepada saya. Nah, Roy Suryo kan ada melaporkan saya salah satu dugaan pasal memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Nah, jadi saya meminta minta tolong, kan boleh ya saya ya. Walaupun saya terlapor, saya minta tolong, boleh dong. Saya minta tolong kepada Polda Metro Jaya untuk segera periksa yang namanya Roy Suryo. Kemudian habis itu tolong juga panggil saya lah cepat. Saya kepengen cepat diperiksa gitu loh. Kan boleh kan? Ini saya minta tolong loh ini loh. Ya, saya minta tolong ya teman-teman wartawan, ya tolong sampaikan kepada Polda Metro Jaya untuk segera memeriksa Roy Suryo di perkara dia melaporkan saya. Ya kan? Di perkara yang dia melaporkan saya, yaitu terkait dengan keterangan palsu dalam akta otentik. Ya kan? Nah, saya minta agar Polda Metro Jaya segera panggil dia. Kemudian setelah panggil dia dan periksa dia, tolong juga panggil saya, jangan nggak panggil saya, gitu loh ya. Tolong panggil saya, ya. Saya kepengen segera diperiksa. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang ingin abang utarakan apabila diperiksa? Kenapa bang ngebet banget ikut diperiksa bang? Ya, karena udah kelamaan. Udah kelamaan, daripada kelamaan lagi ngapain gitu loh. Ya kan, kita juga kalau namanya berproses hukum maunya cepet-cepet lah. Ini kok lambat kali kayak kura-kura kan. Jadi saya minta kalau bisa ya cepet-cepet aja gitu. Ya kan Roy kan selalu ngomong tuh udah dilaporkan. Loh diperiksa aja belum dia. Lapor udah memang. Periksa belum. Belum jalan artinya. Nah jadi saya kepengen, ayo. Karena saya udah pernah ngomong ya di beberapa media. Kita head to head ya. Roy Suryo kita head to head. Kamu laporin saya. Oke cepat segera paksa penyidik untuk panggil saya. Ya, saya minta nih ya, segera Pak Roy, Mas Roy, paksa itu penyidik, dipaksa loh penyidik untuk panggil saya gitu. Jangan sampai nggak panggil saya gitu. Kalau nggak panggil saya nanti saya penyidik yang saya panggil gitu, ya. Bang, ya. Kan abang juga disinyalir salah satu advokat Pride Bersatu, terus Pride Bersatu adalah orang yang paling vokal untuk menahan Roy Suryo saat P21. Benar, benar. Karena itulah sebenarnya saya dilaporkan. Karena kami ini terlalu vokal gitu loh ya. Pradi Bersatu ini organisasi advokat yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang jelas-jelas sangat mendorong perkara ini agar masuk ke sidang pengadilan, agar masuk ke pengadilan. Tapi dulu kami menyangka perkara ini akan masuk ke Pengadilan Jakarta Selatan. Ternyata ada pengalihan ya kan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya ya, diskresinya. Ya kan, menempatkan peradilan terhadap perkara yang namanya Roy Suryo dan Tifa ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi itu ya kami sudah sangat apresiasi tindakan Ketua Mahkamah Agung ya, tindakan juga Jaksa Agung yang mungkin ya di last minute terakhir memberikan diskresi untuk tidak melakukan penahanan terhadap Bang Roy sama Ibu Tifa. Kami apresiasi juga. Ini namanya dinamika penegakan hukum. Ya. Jadi apapun yang menjadi keputusan dari pejabat yang berwenang kami hormati, kami hargai. Karena kenapa? Di situ Jaksa Agung juga sudah banyak memberikan kontribusi terhadap negara ya, banyak menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi. Ya, jadi kami apresiasi. Kalau cuma satu yang ini yang tidak dia gitu perhatikan, kami juga apresiasi. Ya kan, toh Pak Jokowi juga bukan siapa-siapa. Pak Jokowi saat ini sama posisinya sama saya, masyarakat. Jadi dia sudah tidak mau lagi disebut-sebut seolah-olah pernah presiden, pernah mimpin negara ini 10 tahun, pernah memberikan kontribusi besar kepada negara ini, pernah membuat negara ini stabil. Dia udah enggak, dia saya Pak. Saya juga adalah masyarakat sama kayak Bapak. Jadi itulah saya terharu waktu ketemu itu ya di Solo itu kemarin sama Adi Darmawan. Karena ini orang luar biasa, sangat luar biasa sekali. Karena dialah presiden pertama satu-satunya yang nanti akan hadir di pengadilan terkait dengan perkaranya sendiri. Yang kedua, dia memposisikan dirinya sebagai orang yang benar-benar masyarakat. Ya, tidak ada intervensi, tidak ada apapun. Jelas, ini luar biasa. Ya, satu-satunya dalam sejarah loh. Ya, dalam sejarah negara Indonesia, satu-satunya presiden yang turun langsung ke pengadilan cuman Insinyur Joko Widodo.